Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa husukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaazibin. Am hasiba alladziina ya'maluuna as-sayyi'aati ay yasbiquuna sa'a ma yahkumun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja sewaktu mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka, maka Allah akan tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berbohong. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat mengira mereka akan bebas? Sungguh buruk apa yang mereka perkirakan. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tak berselawat untuk junjungan kita dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tema khotbah kita pada pertemuan kali ini, hikmah di balik musibah. Istilah musibah memang berasal dari bahasa Arab. Namun penggunaan kata-kata musibah dalam bahasa Arab untuk seluruh yang dirasakan oleh manusia, seluruh yang menimpa manusia, apakah itu baik ataupun buruk. Sementara dalam bahasa Indonesia, musibah adalah kejadian yang tidak menyenangkan atau malapetaka yang menimpa seseorang atau menimpa orang lain. Jadi berbeda jemaah Jumat. Musibah dalam bahasa Arab dan pemahaman kita bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini, khususnya Sumatera Barat, sedang dilanda oleh musibah yang bertubi-tubi. Banyak yang cepat berkesimpulan itu azab. Sehingga kadang-kadang jemaah Jumat, anak-anak kita bercanda, jika ada temannya yang mendapat masalah, dia langsung mengatakan azab kamu. Jemaah Jumat Allah yang mulia. Jadi tidak boleh kita menghakimi, menghukum seperti itu. Berdasarkan orang yang menerima musibah itu, maka musibah bisa jadi salah satu dari 3 bentuk. Salah satu dari 3 bentuk itu yang pertama, musibah itu bisa jadi sebagai teguran bagi manusia. Biasanya teguran jemaah Jumat ini diberikan kepada orang yang punya komitmen, sementara dia lupa dari komitmen itu, jadi ditegur. Seorang ayah memarahi anaknya bukan karena benci, melainkan karena sayang. Anaknya tadi itu punya komitmen jadi orang sukses, tapi dia malas-malasan. Bisa jadi jemaah Jumat tegurannya itu teguran lisan, pengajaran yang diberikan. Jika pengajaran tidak mempan, dosisnya ditingkatkan, diberikan hukuman, mungkin tidak boleh makan, mungkin dipukul kakinya dan lain sebagainya. Bagi anak yang menerima ini musibah, karena dia tidak senang. Begitupun manusia, khususnya orang-orang yang beriman, dia punya komitmen ingin beriman dengan benar kepada Allah. Dia punya komitmen ingin taat, ingin bertakwa dengan benar kepada Allah. Lalu dia lupa, jauh dari rel, karena Allah sayang kepadanya, ditegur oleh Allah. La'allahum yarji'un, sehingga mereka bisa kembali lagi. Allah bahasakan dalam surat Sajadah ayat 21, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Maksudnya Allah tegur agar mereka sadar lagi. Bisa jadi jemaah Jumat, musibah yang menimpa padang panjang, kota serabi Mekah, tanah datar,
yang merupakan dua nantuo, punya filosofi masyarakat hidup adat basandi syarat basandi kita Allah. Rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang tua kita dahulu punya komitmen agar masyarakat tanah datar, agar masyarakat Sumatera Barat benar-benar patuh kepada Al-Quran dan Sunnah, menggigit erat dengan gerakannya Al-Quran dan Sunnah, bertekad agar kita anak cucu mereka betul-betul taat kepada Allah. Bisa jadi lupa kita, dosa-dosa kita diingatkan oleh Allah dengan musibah yang banyak ini. Allah menegur kita. Kenapa harus Sumatera Barat? Kenapa harus Aceh? Kenapa tidak provinsi-provinsi yang jauh dari keimanan, yang kurang peduli dengan ketaatan? Kita tidak usah iri jamaah Jumatan Allah yang mulia. Ketika ada orang yang tidak beriman, sementara rezeki mereka berlimpah. Ketika ada orang Islam tidak taat, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, suka berbuat maksiat, sementara rezeki mereka masih berlimpah-limpah. Itu istidraj, pemberian Allah sehingga mereka semakin lupa. Sewaktu Allah ingin mengazab mereka di dunia, mengazab mereka di akhirat nanti, tidak ada lagi pintu untuk mengasihani mereka, karena mereka sudah sempurna mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan memang jemaah Jumat, orang yang punya komitmen dengan ketaatan, dia jauh, dia lupa dengan ketaatan itu. Karena Allah sayang dengan mereka, Allah ingatkan. Sewaktu kita sudah jauh dari keimanan kita, kita sudah jauh dari amal seperti yang diinginkan oleh Allah, dosa-dosa kita banyak, kita masih mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Kita harus hati-hati jemaah Jumat, jangan ada itu istidraj. Kita tidak pernah sakit, kita tidak pernah kena musibah. Siapa tahu jemaah Jumat, Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita. Yang kedua, musibah itu sebagai ujian. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memiliki tekad. Sementara Allah ingin menaikkan level mereka. Allah ingin tahu apakah mereka itu betul-betul jujur dengan tekadnya, atau mereka itu hanya berbohong. Anak sekolah karena punya tekad lebih baik, maka setiap tahun mereka diuji, bahkan 2 kali setahun atau 4 kali setahun. Begitu juga orang yang beriman. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja sewaktu mereka mengatakan kami beriman, sementara mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka, akan ketahuan dengan ujian tadi mana yang sungguh-sungguh dengan tekad keimanannya dan mana yang berbohong. Akan ketahuan jemaah Jumat. Kita kaitkan dengan diri kita. Kita punya komitmen yang baik. Padang Panjang, Tanah Datar, Sumatera Barat, Aceh. Lalu Allah memberi
diberikan musibah-musibah, bisa jadi itu ujian bagi kita. Kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah tadi, level kita semakin naik. Allah ingin para ulama masuk surga dengan ilmunya. Allah ingin orang-orang kaya masuk surga dengan hartanya. Allah ingin para pejabat masuk surga karena kebijakan baiknya. Tetapi Allah ingin orang yang biasa-biasa masuk surga dengan kesabarannya. Dia sabar dengan ujian Allah, levelnya semakin naik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa ada batas, unlimited. Jangan kita mengira jemaah Jumat, para ulama kita, kiai kita, buya kita, seperti yang di Bukit Tinggi wafat dalam musibah. Siapa tahu Allah ingin dia masuk surga dengan kesabarannya. Allah jadikan ia syahid, toh langsung ke surga. Tetapi kita tidak boleh euforia juga. Siapa tahu musibah yang ditimpakan Allah kepada kita merupakan azaban. Untuk siapa diberikan azab? Untuk orang yang sudah melampaui batas, sehingga mereka habis dengan musibah yang diberikan oleh Allah itu. Bagaimana Allah membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Musa, kaum Nabi Ibrahim, dan kaum-kaum yang lain. Karena mereka sudah melampaui batas. Allah utus Rasul kepada mereka. Mereka memperolok-olokkan, mereka menganiaya para Rasul itu. Allah utus para ulama ke Indonesia, ke Sumatera Barat. Sementara kita membuli para ulama itu. Setelah Rasulullah, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ini renungan bagi kita jemaah Jumatan Allah yang mulia. Banyak dosa yang mengundang musibah. Yang paling nampak di hadapan mata kita, dosa cuek dengan perbuatan dosa. Kita tidak peduli masyarakat melakukan keonaran, perbuatan dosa, penipuan, penyogokan, riba, dan lain sebagainya. Kita hanya memikirkan diri kita. Maka di saat itu Allah akan menimpakan azab kepada kita. Apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak lagi, maka siap-siaplah kita dengan azab. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki terjadi di dekatnya perbuatan maksiat, dia mampu merubahnya. Sementara dia tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan azab kepadanya. Adakah Bapak peduli dengan rentenir di pasar? Adakah Bapak peduli dengan anak muda yang pacaran sampai berzina? Adakah kita peduli ketika masyarakat tidak melakukan lagi perintah Allah, cuek dengan larangan Allah? Ketika kita seperti itu, jemaah Jumatan Allah yang mulia, siap-siap azab Allah akan datang. Kita mungkin mandi di lubuk mata kucing, contoh. Lalu ada anak muda yang mandi di sana, laki-laki perempuan berpeluk-pelukan, melihat aurat masing-masing, padahal mereka belum menikah. Kita cuek saja. Siap-siap azab akan turun kepada kita. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Surat Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah."
Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Khawatirlah kamu dengan musibah yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja, melainkan jemaah Jumat orang yang di sekitar itu juga akan kena. Ketahuilah, jika Allah sudah menyiksa, siksaannya itu tidak tanggung-tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa zina dan riba. Rasulullah SAW bersabda, jika zina dan riba sudah biasa di tengah-tengah masyarakat, sudah berjelas-jelas, maka seakan-akan masyarakat itu mengatakan kepada Allah, kami siap untuk diazab. Kita sadar semua, dahulu ketika kita SMA muda naik ke Gunung Merapi itu tidak ada yang berani berpasangan, tidak ada yang berani berbuat maksiat. Tetapi sekarang biasa-biasa saja sebelum meledak. Bahkan banyak alat-alat kontrasepsi ditemukan di atas itu. Zina, begitupun di tengah masyarakat. Dan juga yang namanya riba, berganti nama dengan kooperasi, berganti nama dengan pinjaman dan lain sebagainya. Julo-julo, kita cuek. Maka jemaah Jumat siap-siap kita akan menerima azab. Yang ketiga, dosa syirik. Yang keempat, dosa meninggalkan salat. Yang paling sering diingatkan oleh Allah di dalam Quran, dosa zalim. Apa itu zalim? Menganiaya orang lain, orang cuek, disogok orang, sehingga tidak seharusnya kita yang menduduki posisi itu. Kita rampas punya orang, kita diam saja, itu zalim. Kita cuek, kita harus memberantas itu jemaah Jumat Allah yang mulia. Kalau tidak, siap-siaplah kita menunggu azab Allah. Fantabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa aghaznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka tidak beriman, tidak bertakwa, keimanan mereka rusak, ibadah mereka terabaikan, fa'afaznahum, kami akan menyiksa mereka karena ulah mereka sendiri. Oleh karena itu, cara menjauhkan kita dari musibah, perbaiki iman, perbaiki ketakwaan atau ibadah kita kepada Allah. Banyak beristighfar, jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kita terlahir bukan untuk diri kita saja, melainkan juga untuk mengajak orang kepada kebaikan yang diistilahkan dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita dan profesi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma ja'al baldatana Indonesia hazihi baldatan aminatan wa mutmainnah waj'al ahlaha minal ulama'il 'amilin wal umara'il 'adilin wa sya'bil mutadayyinin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah